Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Seorang kakek ditemukan tewas setelah terjatuh di Sungai Bovendigul. Membegal di sejumlah lokasi, 5 begal di Kota Sorong diringkus polisi. Ribu lebih warga Papua hari ini mencoblos dalam pemungutan suara ulang gubernur. Seorang kakek bernama Senyum Goam ditemukan meninggal dunia di Sungai Kao, Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. Korban ditemukan tim SAR gabungan bersama warga tidak jauh dari lokasi korban tercebur setelah hilang sejak pekan lalu. Peristiwa bermula saat korban berusaha mengambil senter dan handphone miliknya yang tertinggal di seberang sungai. Ia menggunakan perahu untuk menyeberang, namun saat akan turun dari perahu, korban diduga terpleset dan terjatuh ke sungai, lalu tenggelam. Korban baru ditemukan pada hari Senin dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Pukul 21.00, saksi menyadari bahwa korban belum kembali. Kemudian saksi bersama warga kampung Butipti bergerak mencari ke rumah, namun yang bersangkutan belum kembali ke rumah. Pada pukul 22.00, saksi dan warga mencari korban hingga Pelabuhan Speednya menemukan perahu ke titik milik korban berada ke pelabuhan dengan posisi haluan arah ke kali dan ditemukan jejak kaki menuju ke kali. Itu kejadiannya sudah dari tanggal 1 Agustus. Tim SAR gabungan Basarnas operasi pada hari Minggu tanggal 3 ke TKP, dan pada tanggal 4 ditemukan korban dalam keadaan maldeta, meninggal dunia. Tito juga menghimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat beraktivitas di sungai dan tidak sembarangan mandi atau bermain di sekitar aliran sungai yang deras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Bovendigul, Papua Selatan. Polresta Sorong Kota tak main-main dalam memberantas kejahatan. 5 pelaku begal dan curanmor ditangkap tim Polresta Sorong Kota dalam operasi berskala khusus pada hari Senin. Mereka terlibat dalam sejumlah aksi kriminal yang meresahkan warga. Polisi menyita 8 motor dari 5 pelaku. Kapolresta Sorong, Kombes Amri Sihaan, menegaskan polisi tak memberi ruang bagi pelaku kriminal. Kita dari Polresta Kota Sorong beserta dengan Polsek akan terus menekan angka-angka kriminalitas dan para pelaku yang sudah terdeteksi identitas yang belum kita dapat amankan, sudah kita terbitkan DPO dan akan tetap kita lakukan pengejaran. Jadi himbauan saya selaku Kapolresta, diusahakan untuk bila keluar itu tidak sendiri, ya, harus berdampingan dan juga dilihat jam-jamnya. Kalau memang jam 3 pagi tidak perlu keluyuran, ya tidak perlu. Nah, dari diri sendiri juga berupaya untuk mengamankan dirinya sendiri. 5 begal dijerat dengan undang-undang kekerasan dan terancam hukuman penjara 7 tahun. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Menjelang pelaksanaan pemungutan suara ulang, Kepolisian Resor Kota Jayapura mulai menggeser ratusan personel ke seluruh TPS. Pergeseran pasukan itu diawali dengan apel yang digelar di lapangan PTC Entrop pada hari Selasa. Apel itu juga digelar untuk memastikan kesiapan personel dalam mengamankan jalannya proses pemungutan suara yang berlangsung hari ini. Polres mengerahkan 475 personel untuk mengamankan 575 tempat pemungutan suara yang tersebar di 5 distrik, 25 kelurahan, dan 14 kampung. Dari jumlah tersebut, sekitar 400 personel merupakan anggota Polresta Jayapura Kota
dan sisanya merupakan bantuan dari Polda Papua. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Fredrikus Maklarimbon mengatakan pengamanan tidak hanya fokus pada hari pemungutan suara, tetapi juga mengawal distribusi logistik dari gudang KPU ke masing-masing PPD hingga ke tangan KPPS. Jadi untuk pengamanan TPS, Polresta Jayapura sendiri melibatkan 475 personil untuk pengamanan TPS. Nah, nanti juga kami akan di backup dari Polda kurang lebih 100 personil untuk penabalan kepada beberapa TPS. Karena di kita ada satu personil yang memang dia mengawaki 2-3 TPS. Nanti kekosongan itu nanti dari teman-teman dari Polda yang mengisi. Untuk saat ini ya kami yang apel khusus Polresta Jayapura Kota. Dengan harapan dengan pergeseran apel ini mengecek kesiapan personil dan juga memastikan ketika nanti pergeseran logistik pemilu ataupun PSU dari gudang logistik sampai kepada TPS itu semua berjalan dengan aman. Begitupun sampai dengan selesainya pencoblosan dan pleno tingkat TPS, kembalinya kepada PPS, PPD, dan juga sampai di tingkat kota. Polresta Jayapura Kota menegaskan komitmennya untuk menciptakan situasi yang aman dan kondusif selama seluruh tahapan pemilihan suara ulang berlangsung. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemilihan suara ulang gubernur dan wakil gubernur Papua berlangsung hari ini. Faktor keamanan menjadi perhatian serius, termasuk di Kabupaten Supiori. Minggu kemarin Polres Supiori menggelar apel pasukan pengamanan pemilihan suara ulang di Aula Mako Polres Supiori. Sebanyak 62 personel disiagakan untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang yang berlangsung hari ini. Aparat akan berjaga-jaga di 48 TPS yang tersebar di 5 distrik di Kabupaten Supiori. Jadi kami Polres Supiori itu melibatkan sekitar 62 personil ya, yang disebar di 5 distrik dan 48 TPS. Jadi hari ini sudah mulai bergeser termasuk ke pulau-pulau. Khusus untuk pulau terluar ada 2 pulau yaitu yang di Mapia dan SP Pondi. Terkait masalah pengamanan ini kami sudah siap. Personil kami sudah diberi arahan-arahan petunjuk teknis terkait masalah di lapangan. Kami sudah sampaikan apabila ada persoalan ya segera dilaporkan. Apabila itu memang butuh penambahan perkuatan kami siap karena masih ada personil cadangan yang kami siapkan apabila ada hal-hal yang kontingensi yang membutuhkan penambahan petugas keamanan. Untuk mengamankan pemilihan suara ulang di Papua, Polri mengerahkan sebanyak 8.800 personel. Mereka juga dibantu 720 anggota TNI dan 4.700 anggota Linmas yang diterjunkan ke sekitar 2.000 TPS. Renol melaporkan dari Supiori. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Papua menanggapi sorotan publik terkait dugaan cawe-cawe atau keterlibatan penjabat Gubernur Papua Agus Fatoni menjelang pemungutan suara ulang. Dugaan cawe-cawe Agus Fatoni mencuat setelah video yang beredar menunjukkan penjabat gubernur tersebut saat apel pagi di kantor wali kota Jayapura mengajak para ASN memilih pasangan calon gubernur yang dinilai memiliki akses ke pusat demi keberlanjutan pembangunan di Papua. Perkataan akses ke pusat tersebut menuai tafsir berbagai pihak, yakni Agus mendukung salah satu calon. Komisioner Bawaslu Papua Priyamta menegaskan belum ada laporan resmi yang masuk terkait dugaan tersebut. Namun Bawaslu tetap menerima informasi lewat media sosial dan akan dibahas di pleno pimpinan Bawaslu. Itu juga kami baru dapat informasi by lisan. Kami misalnya kalau by lisan juga kami butuh misalnya ada video-video yang menyertakan ada informasi itu ataupun foto, itu kami perlu supaya kemudian bisa kami bahas. Tapi kalau lisan itu kami akan kesulitan menggunakan informasi lisan. Mesti ada misalnya 1-2 dokumen yang kemudian bisa digunakan sebagai dasar misalnya dilakukan penelusuran. Makanya kadang-kadang teman-teman kalau bilang ini kok tidak ditanggapi karena kalau misalnya hanya by lisan kami juga agak kesulitan misalnya begitu. Berarti laporan dari bawah belum ada. Laporan juga belum ada. Kalau laporan dari bawah belum ada, tetapi karena sudah masuk di sini jadi menjadi atensinya provinsi nanti baru dilimpahkan ke.
Menurut Priamta, posisi sebagai penjabat gubernur, Agus Fatoni memang berwenang melakukan koordinasi dan kunjungan untuk memastikan kesiapan PSU di 8 kabupaten dan 1 kota. Namun jika sudah masuk ke ranah kampanye, tindakan tersebut dapat dikategorikan pelanggaran. Isu dugaan ketidaknetralan ini kian menambah panas suhu politik jelang PSU Pilgub Papua. Bawaslu Papua mengimbau seluruh pihak, termasuk pejabat negara, untuk menjaga integritas dan netralitas agar pesta demokrasi di bumi Cendrawasih berlangsung adil, damai, dan bermartabat. Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. KPU Supiori mendistribusikan logistik untuk pemilihan suara ulang ke 5 distrik di Kabupaten Supiori. Pendistribusian logistik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan KPU Provinsi Papua untuk KPU Kabupaten Supiori. 5 distrik tersebut adalah Distrik Supiori Timur, Supiori Utara, Supiori Barat, Supiori Selatan, dan Distrik Kepulauan Aruri. KPU Supiori berharap seluruh logistik tiba dengan aman ke distrik sesuai dengan waktu yang ditentukan sebelum logistik tersebut bergeser dari distrik ke kampung. Ini logistik tadi sudah digeser untuk 5 distrik. Nah, untuk kami berharap hari ini sampai ke distrik logistik sudah tiba, kemudian besok harus digeser dari distrik ke kampung. Nah, untuk Mapia dengan Mas Yai tidak lepas, itu juga mengikuti schedule distribusi logistik dari PPD ke PPS. Bawaslu Supiori akan mengawasi ketat pergeseran logistik pemilihan suara ulang di Kabupaten Supiori. Seluruh logistik berupa kotak suara, surat suara, dan tinta sudah keluar dari gudang logistik KPU. Bawaslu berharap kotak suara benar-benar sampai ke distrik dan kampung sesuai dengan kebutuhan di setiap distrik dan kampung. Sudah didistribusikan oleh KPU Supiori ke 5 distrik dengan digunakan pihak ketiga, dalam hal ini transportasi darat yang digunakan dengan truk untuk mengangkut semua logistik dari Supiori Timur, Supiori Utara, Supiori Barat, Supiori Selatan, dan Kepulauan Aruri. Dalam pergeseran ini kami dari sisi Bawaslu, dari pengawasan kami pengawasan melekat dan juga sudah dibagi korul masing-masing sesuai dengan pendistribusian logistik. Yang menjadi atensi untuk pergeseran logistik di KPU adalah kami pastikan bahwa kotak suara yang digeser dan dikeluarkan oleh KPU yang diserahkan KPU kepada PPD di 5 distrik itu sesuai dengan distrik dan TPS yang sudah ada. Pemilihan suara ulang gubernur dan wakil gubernur Papua akan berlangsung pada 6 Agustus 2025. 2 pasangan akan bertarung merebut kursi gubernur Papua. Mereka adalah pasangan Matius Fakiri dan Aryo Kurumaropen melawan Ben-Hur Tomimano dan pasangannya Konstan Karma. Renol melaporkan dari Supiori, Papua. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura memastikan seluruh kesiapan pemungutan suara ulang PSU yang akan digelar hari ini. Distribusi logistik telah tuntas ke 19 distrik, termasuk distrik terjauh yang sebelumnya menjadi perhatian khusus. Ketua KPU Kabupaten Jayapura Efra Jerianto Tunya mengatakan distribusi logistik dilakukan secara bertahap. KPU memberikan prioritas pada distrik-distrik yang masih mengalami kendala, koordinasi dengan penyelenggara di tingkat bawah. Tak hanya logistik, KPU juga fokus menjaga netralitas dan integritas penyelenggara di lapangan. Hari Rabu tanggal 6 Agustus 2025, proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang akan dimulai pukul 7.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu Indonesia Timur, bahwa proses itu dapat berlangsung dengan baik. Harapan kita juga bahwa cuaca di dalam proses distribusi nantinya hingga sore, bahkan di dalam pelaksanaan daripada PSU itu tanggal 6 besok itu cuaca bisa cerah. Melalui bimbingan teknis dan pelantikan, seluruh petugas dari PPD, PPS hingga KPPS telah menandatangani fakta integritas.
Fakta integritas tersebut disebut sebagai komitmen bersama untuk menjalankan PSU secara profesional dan transparan. Pemungutan suara akan dimulai pukul 7 hingga 13.00 waktu Indonesia Timur. KPU juga mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dan menjaga ketertiban di TPS. PSU ini diharapkan dapat menjadi momen penting untuk menjamin hak demokrasi masyarakat serta menghasilkan pemimpin yang dipilih secara legitimatif oleh warga. Ari melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Sebagian masyarakat di Kabupaten Mimika masih banyak yang membutuhkan air bersih. Pemerintah Kabupaten Mimika meluncurkan program air bersih di wilayah SP2, Jalur 5, Distrik Mimika Baru, Papua Tengah. Peresmian dilakukan secara virtual di beberapa titik rumah warga yang telah terhubung dengan jaringan air bersih. Bupati Mimika Johannes Retop berharap warga menjaga fasilitas yang sudah dibangun. Ini kan persoalan masyarakat ini kan kita mau sambung, mestinya kan di salah satu titik. Nanti titik ini yang masuk di rumah-rumah ini instalasi oleh masyarakat sendiri. Tidak mungkin kan kita instalasi dalam rumah. Jadi kita kasih di depan, nanti masyarakat yang nanti install sendiri di rumah. SDGs itu di situ sebagai payung hukum kita nanti. Kemudian sebagai buku birunya, blueprint kita. Dan kemudian nanti kita bagi kerjanya. Kerja sama saya, apa yang Pemda buat, apa yang Freeport buat, apa yang YPMK buat, apa yang provinsi buat, apa yang pusat buat, dan apa yang masyarakat ikut serta. Apa yang CSR-nya, gitu-gitu. Berarti itu untuk semua program ya, Bapak? Semua. Maksud pendidikan semua, dan lain. Semua, ya. Semua program. Sejak tahun 2012, pemerintah daerah membangun program air bersih di Kabupaten Mimika. Hingga tahun 2024, sudah terpasang sekitar 16.000 sambungan rumah. Pemerintah Kabupaten Mimika menargetkan program air bersih juga menjangkau distrik terpencil di daerah pesisir dan pegunungan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Anggapannya. Kawasan Raja Ampat bukan sekadar daerah tujuan wisata yang menjadi impian banyak orang, namun juga merupakan rumah bagi ribuan spesies dan keanekaragaman hayati. Salah satu penghuni kawasan ini adalah penyu belimbing raksasa. Penyu ini merupakan penjelajah samudra yang kini terancam punah akibat perubahan iklim dan perusakan habitat. Di Pulau Waigeo, tidak jauh dari kampung Nyan Bekaki, di Raja Ampat, masyarakat penggiat konservasi penyu mencoba menyelamatkan populasi penyu belimbing. Mereka melepaskan ratusan tukik penyu belimbing ke habitatnya di alam bebas. 700 ekor tukik atau anak penyu akan mengarungi samudra luas. Mereka akan berjuang dan hanya sebagian kecil yang akan hidup. Dan pelepasan tukik penyu belimbing ini merupakan yang ketiga kalinya di Pantai Warebar. Kita berkolaborasi dengan teman-teman NGO, tapi harapan kami juga di kampung itu juga sendiri bisa berdayakan. Kan di kampung juga kan ada namanya dana desa, sehingga itu dalam pembagian kegiatan itu bisa diberdayakan untuk kegiatan pemberdayaan, terutama untuk menjaga kelestarian penyu ini. Nah, itu mungkin bisa digunakan seperti itu. Dan Bupati kami sekarang lebih mengedepankan, tapi juga lebih memperdayakan masyarakat kampung untuk bagaimana mereka mengembangkan bumdes mereka. Upaya warga di daerah ini melestarikan penyu belimbing dilakukan sejak tahun 2005. Bagi warga kampung Nyan Bekaki, melindungi ekosistem Raja Ampat sudah menjadi bagian hidup mereka. Tak hanya penyu belimbing,
Pantai Warebar juga menjadi tempat bertelur bagi penyu lekang, penyu hijau, dan penyu tempayan. Dari hasil monitoring dan pengawasan selama hampir 8 bulan ini, itu ada 773 tukik jenis tukik lekang, hijau dengan tempayan, dan 13 penyu belimbing. Iya, ini berkat inisiasi semangat swadaya di backup oleh orang tua adat, terutama suku Ambel, dan itu yang menjadi semangat bersama dan sampai hari ini masih berjalan. Pelepasan tukik tahun ini menjadi penanda optimisme bahwa upaya pelestarian di Yan Bekaki terus berlanjut. Dengan dukungan berbagai pihak, garis pantai di Raja Ampat ini tetap menjadi rumah yang aman bagi penyu untuk kembali pulang. Dari Raja Ampat, Papua Barat Daya, Hendra melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Oron, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.